Di video sebelumnya telah dibahas tentang Rote Armee Fraktion atau RAF yang meneror Jerman Barat. Upaya kelompok Black September untuk membebaskan tokoh-tokoh RAF dengan membajak pesawat digagalkan oleh GSG 9. Di video kali ini akan dibahas sejarah dibentuknya GSG 9, pasukan khusus anti-teror paling berpengalaman dari Jerman. Selain itu, akan dibahas juga mengenai operasi pembebasan sandera di Mogadishu yang melambungkan popularitas pasukan khusus ini. Grenzschutzgruppe 9 atau pasukan penjaga perbatasan 9 adalah unit khusus dari polisi federal Jerman yang didirikan pada tahun 70-an. Untuk lebih lengkapnya, admin kutip tulisan dari majalah Angkasa, edisi ke-100 yang terbit di tahun 2016, yang berjudul Jalan Panjang Melawan Teroris, ketika radikalisme membelit dunia. Simak terus. Kalau ada pasukan anti-teroris yang pernah beberapa kali mendapat pujian dunia, itu diantaranya ialah GSG 9 atau Grenzschutzgruppe 9. Unit khusus dari polisi federal Jerman ini sejak didirikan pada 1973 sampai setidaknya 2003 dilaporkan telah menyelesaikan lebih dari 1.500 misi, yang mana satu diantaranya tercatat paling dramatis di dunia. Dalam misi pembebasan pesawat Lufthansa yang dibajak teroris ini, GSG 9 berhasil membebaskan seluruh sandera yang berjumlah 86 orang dalam keadaan selamat, sekaligus menembak mati 3 dari 4 pelaku dalam serangan kilat 5 menit. Bila disimak dari begitu banyaknya jumlah misi yang telah dituntaskan, tak berlebihan memang jika dunia menganggap GSG 9 sebagai pasukan anti-teror paling berpengalaman. Tekad untuk memiliki pasukan anti-teror yang kuat tak lepas dari tragedi kelam Jerman pada tahun 1972, ketika aparat keamanannya gagal total untuk membebaskan 11 atlet Olimpiade Munich asal Israel yang disandera oleh kelompok garis keras Black September. Begitupun bagi Jerman, keinginan untuk kembali memiliki kesatuan anti-teror bukanlah hal yang mudah. Trauma kebrutalan pasukan rahasia Hitler yaitu SS yang meski sudah tamat di akhir Perang Dunia Kedua, tiba-tiba hidup lagi ketika seorang perwira polisi Oberstleutnant atau setingkat letnan kolonel yaitu Ulrich Wegener berupaya menciptakan unit khusus tersebut. Banyak pihak mencurigai pembentukan unit khusus ini sebagai akal-akalan pemerintah untuk mengembalikan kedikdayaan Nazi. Namun karena kebutuhan dipandang sudah amat mendesak, the show must go on. Dan pada tanggal 17 April 1973, sebagai unit baru ke-9, kepolisian Jerman pun meresmikan pasukan anti-teror ini dengan nama Grenzschutzgruppe 9 atau biasa disingkat GSG 9. Sesuai fungsi dan karakter, unit ini dibentuk untuk menangani segala tindak pidana terkait pembajakan, penculikan, tindak terorisme, dan pemerasan. Masuk dalam kurikulum latihan bagi para personelnya adalah taktik dan metode mengamankan lokasi, membungkam target, mengidentifikasi pelaku, melacak tersangka, dan menembak tepat dari jarak jauh. Ulrich Wegener yang didikan SAS Inggris dan pasukan elit Israel yaitu Sayeret Matkal tampak tahu benar apa yang mesti dilakukan terhadap unit ini. Termasuk diantaranya dalam mengharuskan perwiranya membina hubungan dengan kepolisian internasional. Pasalnya banyak tindak terorisme memiliki kaitan dengan gerakan kelompok radikal di luar negeri. Tugas pertama yang ternyata cukup berat muncul pada 13 Oktober 1977 ketika salah satu pesawat dari flag carrier Jerman, Lufthansa B737-230 Flight 181 dibajak 4 anggota Komando Martir H5, yaitu salah satu sayap PFLP, dari Palma de Mallorca menuju Frankfurt. Pembajak menuntut pesawat yang ditumpangi oleh 86 penumpang dan 5 awak ini ditukar dengan 10 anggota faksi Tentara Merah yang dipenjara oleh pihak Jerman.
Dalam tekanan waktu, mereka pun dituntut untuk berpikir keras untuk bersiasat. Terlebih lagi karena di tengah perjalanan, Kapten Pilot Jürgen Schumann dibunuh. Setelah diam-diam berkolaborasi dengan tentara Somalia, diaturlah seolah-olah pertukaran tawanan dilakukan di Bandara Mogadishu pada tanggal 17 Oktober. Dibuka dengan tembakan pengelabu oleh Ranger Somalia dari arah depan pesawat. Pada 18 Oktober dini hari pukul 2, Wagener dan 30 anggota GSG-9 tiba-tiba menyeruak masuk ke dalam pesawat dari 2 pintu darurat. Operasi pembajakan ini diberi nama kode Feuerzauber atau Fire Magic. Dalam serangan yang dimulai dengan seruan berbahasa Jerman agar setiap penumpang tiarap ke lantai ini pun, mereka segera menembak orang-orang yang tetap berdiri karena tak mengerti arti seruan tersebut. Mereka dipastikan sebagai pelaku. Zohair Akace, pimpinan pembajak berusia 23 tahun langsung tersungkur bersimbah darah. Diikuti pengikutnya yaitu Suhaila Sayyeh. Peluru juga mengenai 3 penumpang dan seorang pramugari, namun mereka tak mati. Dalam tembak-menembak selama 5 menit ini, seluruh penumpang dan 3 awak yang tersisa bisa diselamatkan, sementara 3 dari 4 pelaku tewas dan seorang lainnya cedera. Operasi Fire Magic ini berhasil mengakhiri drama pembajakan terlama di dunia, yaitu sekitar 5 hari, hanya dalam waktu 5 menit. Setelah meledakan peledak magnetis dan memberondongkan senapan MP5 pada para pembajak. Untuk prestasi pembebasan pesawat yang juga diawasi oleh perwira SAS Inggris itu, dari Tel Aviv, Komandan Satuan Polisi Khusus Israel, Tzivi Var, menyebut GSG-9 sebagai pasukan anti-teroris terbaik di dunia. Operasi Fire Magic sendiri selanjutnya diperkenankan untuk dipublikasi. Sementara untuk operasi-operasi yang lain yang jumlahnya lebih dari 1.500 operasi, kepolisian Jerman sepakat untuk menutup rapat dan merahasiakannya. Dalam perkembangannya, belum lama ini kepolisian Jerman melengkapi GSG-9 dengan unit kecil baru bernama Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Plus atau yang biasa disingkat dengan BFE Plus. Unit tambahan ini rupanya dibentuk untuk memburu kelompok teroris setelah mereka beraksi. Celah ini rupanya tak bisa ditangani oleh GSG-9 yang khusus dibentuk untuk merespon tindak teror di lapangan. Kepopuleran dan kemampuan GSG-9 sering disetarakan dengan pasukan anti-teror lain, baik dari kepolisian ataupun militer dari berbagai negara, seperti SWAT, GIGN Prancis, GROM Polandia, dan lainnya. Dalam game seperti Counter-Strike atau Tom Clancy's Rainbow Six atau game lainnya yang bertema FPS atau First Person Shooter Anti-Terrorism, pasukan asal Jerman ini hampir pasti selalu ada. Apabila polisi Jerman memiliki pasukan khusus bernama GSG-9, maka Bundeswehr atau militer Jerman memiliki pasukan elitnya sendiri, yaitu KSK atau Kommando Spezialkräfte. Ada cerita menarik terkait militer Indonesia dan GSG-9. Pasukan khusus Angkatan Darat yaitu Kopasanda atau Komando Pasukan Sandi Yuda yang kini menjadi Kopassus hendak membentuk unit anti-teror. Seiring dengan merebaknya kasus pembajakan, penyanderaan, dan aksi teror lainnya. Mereka mengirimkan 2 prajurit terbaik Kopasanda saat itu, yakni Mayor Lut Binsar Panjaitan dan Kapten Infanteri Prabowo Subianto, untuk belajar langsung pada GSG-9 di Jerman. Pelatihan dan seleksi di sana ternyata sangatlah ketat. Hanya sekitar 20% saja yang bisa lulus menjadi anggotanya. Tetapi mereka berdua menunjukkan performa yang baik dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Sekembalinya ke Indonesia, atas ide dari Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS, yaitu Letnan Jenderal LB Murdani, pada 30 Juni 1982, berdirilah Den 81 Gultor, atau Detasemen 81 Penanggulangan Teror, yang nantinya akan berubah menjadi Sat 81 Gultor.
Luhut didapuk menjadi komandan pertama dari detasemen baru ini, sedangkan Prabowo menjadi wakilnya. Dan kini detasemen ini dikomandani oleh Kolonel Willy Brodus Yos Rohadi sejak tahun 2019. Meskipun tugas penanganan teror kini beralih ke Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 Anti Teror yang berada di bawah naungan Polri, nama Sat 81 Gultor dan Kopassus tetap dikenal hingga saat ini. Dan sedikit banyak ada peran GSG Noi di dalamnya.